Kedutaan Besar Iran mempublikasikan foto dua perwira tinggi Angkatan Laut Amerika Serikat yang dituduh sebagai dalang peluncuran rudal ke sekolah dasar di Minab, Iran. Tragedi ini menewaskan lebih dari 168 anak perempuan. Kedutaan Besar Iran mempublikasikan foto Komandan Leigh R. Tate dan Jeffrey Iyok, dua perwira tinggi Angkatan Laut Amerika Serikat dari kapal perusak USS Prudence yang dituduh sebagai dalang utama di balik instruksi serangan rudal maut yang membantai 165 anak perempuan di Minab, Iran. Kedua perwira ini dituduh memberikan otorisasi peluncuran rudal jelajah Tomahawk pada 28 Februari 2026. Rudal-rudal berpemandu presisi tersebut menghantam sekolah dasar perempuan Sajareh Tayyibeh yang mengakibatkan 165 nyawa melayang yang mayoritas adalah anak-anak sekolah yang sedang belajar. Sekolah tersebut sengaja dihantam secara brutal hingga 3 kali berturut-turut. Pemerintah Iran mengutuk keras insiden ini dan menyebutnya sebagai kejahatan perang yang telah diperhitungkan secara matang. Sementara mantan Kapten Intelijen Kontra Terorisme Angkatan Darat Amerika Serikat, Josephine Jilbu, membongkar bukti pengeboman sekolah di Minab, Iran. Ia mengecam militer Amerika Serikat yang disebutnya sengaja menewaskan ratusan anak perempuan. Bahkan Jilbu tanpa ragu melabeli negaranya sendiri sebagai teroris karena sengaja menargetkan fasilitas pendidikan sipil. A guided missile destroyer shot the Tomahawk. Commander Leigh R. Tate, Executive Officer Jeffrey E. York, commanded USS Prudence, who shot a Tomahawk and killed 165 little girls. Tragedi berdarah ini memicu gelombang keprihatinan global yang sangat masif. Setelah sekolah putri di Minab, Iran menjadi sasaran serangan brutal Amerika dan Israel, kini sebuah universitas di Teheran juga diserang. Universitas Sains dan Teknologi Teheran, Iran hancur diserang Amerika dan Israel pada Sabtu malam. Kobaran api masih terlihat di lokasi dengan bangunan di dekat Fakultas Sains Dasar hancur. Kampus ini merupakan salah satu kampus terbaik Iran. Berdasarkan hukum humanitarian internasional, kampus tidak boleh menjadi target serangan. Ya pemirsa, 10 orang dilaporkan terluka setelah serangan menghantam kantor stasiun televisi Al Arabi, Tehran, Iran. Pihak Al Arabi TV mengecam keras insiden penyerangan lantaran keselamatan jurnalis semakin terancam di tengah konflik. Serangan terjadi saat aktivitas siaran berlangsung sehingga menimbulkan kepanikan di dalam gedung. Pasca ledakan, petugas menggunakan alat berat eskavator membersihkan puing-puing di dasar bangunan yang rusak. Korban terdiri dari perempuan dan anak-anak yang berada di sekitar lokasi insiden terjadi. Pihak Al Arabi TV mengecam keras insiden penyerangan lantaran keselamatan jurnalis semakin terancam di tengah konflik. Koresponden Al Arabi TV menyebut serangan terhadap jurnalis merupakan pelanggaran hukum internasional. يعني استهداف الصحفيين بالتأكيد مناقض لكل القوانين الدولية حتى في أجواء الحرب يجب مراعاة عمل الطواقم الصحفية ولكن كما شاهدنا دائما في غزة في لبنان وفي مناطق مختلفة
في الشرق الأوسط وفي العالم لا تسلم الطواقم الصحفية للأسف. يجب أن يكون هناك التزام بحماية الصحفيين يقومون بواجبهم، يقومون بنقل الصورة. هذا المبنى خلفي مبنى التلفزيون العربي في طهران، مبنى إداري ليس بقربه أي مبنى أو أي شخص حتى يسكن عسكري أو شرطي أو قوات تعبئة أو أي شيء. هذا المكان سكني بالكامل. Sementara militer Israel mengakui telah melakukan serangan tambahan di Teheran namun tidak memberikan rincian terkait insiden tersebut. Sebuah bangunan tempat tinggal hancur sebagian akibat serangan udara Zionis Israel di daerah Al-Rihab, pinggiran selatan Beirut, Lebanon. Pesawat tempur Israel melancarkan serangan udara di daerah Al-Rihab, pinggiran selatan Beirut, Lebanon pada hari Senin. Akibatnya sebuah bangunan tempat tinggal hancur sebagian. Rekaman video menunjukkan asap mengepul dari bangunan yang rusak dan mobil-mobil di sekitarnya hancur tertimpa reruntuhan. Sebelumnya, juru bicara IDF Avichai Adrae mendesak warga di pinggiran selatan untuk mengungsi karena serangan terus berlanjut terhadap infrastruktur militer Hizbullah. Serangan rudal Zionis Israel juga menyasar sebuah bengkel mobil di Teheran, Iran. Akibatnya 1 orang syahid, 27 terluka dan ratusan mobil pun hancur. Serangan rudal Zionis Israel menghancurkan sebuah bengkel mobil di Teheran, Iran. Serangan ini mengakibatkan 1 orang syahid dan 27 orang lainnya terluka. Agresi ini merupakan operasi gabungan antara penjajah Israel dan Amerika Serikat. Saat kejadian, ada 170 orang yang bekerja di bengkel spesialis Mercedes dan Nissan ini. Aras Ali Muhammad, manajer bengkel, menjelaskan ada 200 mobil yang rusak dalam serangan penjajah Israel. تقریبا 70 تا خودرو اینجا الان آسیب دیده، 160 تا 170 تا خودرومون هم تو اداره تحویلمون آسیب که آماده تحویل به صاحبینشون بودن. 27 نفر زخمی داشتیم، 1 نفر شهید شده. Sementara itu, Pir Hossein Khalifan, Kepala Palang Merah Iran, mengatakan bahwa lokasi ini ada lebih dari 400 orang pekerja. Tempat ini juga menjadi andalan warga Teheran untuk memperbaiki mobilnya serta mendapatkan suku cadang. Ia pun menyebut Iran akan menyambut baik bantuan dari negara manapun. ما درخواست کمکی نکردیم، خودشون اعلام کردن که ما میخوایم کمک بکنیم. هر کس از هر جای دنیا بخواد کمک بکنه ما دست رد به سینه‌اش نمیزنیم و قبول میکنیم. الان روسیه کمک کرده، تاجیکستان کمک کرده، چین داره کمک میکنه، عراق مرتب داره کمک میکنه، ارمنستان کمک کرده، ازبکستان و یه قسمتی هم آذربایجان. هند هم وعده کمک داده و داره کالاهاشو میفرسته. Saat ini ada lebih dari 93.000 lokasi sipil yang hancur sejak awal agresi militer Amerika Serikat dan Israel ke Iran. Selain itu, 71.000 tempat tinggal dan lebih dari 20.000 kawasan komersial telah hancur. Sementara itu, Amerika Serikat kembali kirim ribuan pasukan ke Timur Tengah. Ribuan pasukan tersebut disebut mampu lakukan operasi tempur termasuk serangan udara saat penerjunan. Amerika Serikat mengirimkan tambahan sebanyak 3.000 hingga 4.000 pasukan tambahan dari Divisi Lintas Udara ke-82 ke kawasan Timur Tengah. Pasukan elit ini bermarkas di Fort Bragg, North Carolina, dikenal mampu melakukan operasi tempur termasuk serangan udara melalui penerjunan. Namun di tengah rencana serangan darat, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim Iran memberikan upeti dan meminta Amerika Serikat untuk menghentikan serangan. And now today
Sebelumnya, Amerika Serikat telah mengirim ribuan marinir dan personil angkatan laut melalui kapal serbu amfibi USS Boxer beserta kelompok tempurnya. Pasukan Amerika Serikat di Timur Tengah diperkirakan telah mencapai 50.000 personel. Militer Iran pun membantah ada negosiasi dengan Amerika Serikat. Iran bahkan menegaskan bila Amerika nekat menyerang akan menjadi sasaran santapan empuk untuk hiu-hiu di Teluk. Tanggapi ancaman Presiden Amerika tentang operasi darat, militer Iran mengeluarkan peringatan keras. Juru bicara Markas Besar Pusat Hatam Al-Anbiya Iran mengatakan, para komandan dan tentara Amerika akan menjadi santapan lezat bagi hiu-hiu di Teluk Persia. Pernyataan tersebut muncul di tengah meningkatnya laporan tentang kemungkinan operasi darat Amerika yang menargetkan pulau-pulau yang dikuasai Iran di Teluk Persia. در مقابل تهدیدهای اخیر ترامپ مبنی بر عملیات زمینی یا اشغال هر نقطه‌ای از سرزمین‌های ایران که البته آرزویی بیش نیست اعلام می‌داریم رزمندگان اسلام مدت هاست در انتظار چنین اقداماتی به سر میبرند تا ثابت نمایند که تجاوز و اشغال نتیجه‌ای جز اسارت تحقیرآمیز و قطعه شدن و مفقود شدن متجاوزان را در بر نخواهد داشت و فرماندهان و سربازان آمریکایی خوراک خوبی برای کوسه های خلیج فارس خواهند شد. Amerika Serikat mengirimkan tambahan sebanyak 3.000 hingga 4.000 pasukan tambahan ke kawasan Timur Tengah. Ribuan pasukan elit ini bermarkas di Fort Bragg, North Carolina, dikenal mampu melakukan operasi tempur termasuk serangan udara melalui penerjunan. Penguatan militer Amerika Serikat menjadi kesiapan untuk melanjutkan operasi di kawasan Timur Tengah. Sebuah keluarga di Beirut, Lebanon mengubah sebuah truk menjadi tempat memberikan bantuan bagi para pengungsi agresi militer Zionis Israel. Mereka berkeliling memberikan pakaian, pampers bagi para pengungsi yang membutuhkan. Sebuah keluarga di Beirut, Lebanon meluncurkan inisiatif bantuan keliling untuk para pengungsi. Para sukarelawan memuat truk dengan bantuan yang diberi label pakaian cinta. Proyek yang dikenal dengan Camion Love ini didirikan oleh keluarga Rat. Bersama para relawan, keluarga Rat mengirimkan kebutuhan pokok langsung kepada mereka yang membutuhkan. Penggagas inisiatif ini, Hasan Rat, mengatakan ia hanya ingin membantu dengan cepat kebutuhan darurat para pengungsi. هالمرة كانت الفكرة مختلفة يعني قررنا نعمل شيء غير الحرب اللي قبل المبادرة هيدي بلشت من بيتي من أهلي وقررنا أنه ما يكون في مركز يكون في كاميون بينزل كل يوم بفضي كل الأغراض على أهالينا النازحين وبنرجع يعني ما بدي يكون عم بيت أغراض ما في داعي لأن العالم بحاجة لهم بأسرع وقت ممكن يصلوا لهم وما يبقى عنا شيء هاي الفكرة منها. Inisiatif ini merupakan bagian dari upaya akar rumput di Lebanon, di mana kelompok-kelompok sosial dan komunitas telah dimobilisasi untuk membantu mereka yang terkena dampak agresi militer Israel. هلا بالعادة عم بيجي كل يوم الصبح من بكير لأنه حسن عم يبقى لوقت مأخر، عم بيجي أنا من بكير. طبعا تليفون الشغل صار معي تحول لتليفون للمبادرة، صار أكثرية الاتصالات اللي عم تجينا هي لطلب المساعدة، مضطرة أنا أكون من الصبح بتلقى الاتصالات بسجل شو المطلوب وبأمن الأغراض اللي عايزينها وبقدر أمنها ديليفري لتوصل للعالم اللي قريبة مني والناس اللي بعيدة عم تيجي بتستلم من عنا. أنا الصبح عم بستلم الشغل اللي حسن ما بيقدر يعمله اللي هو تجهيز الأغراض، تجهيز هول الطلبات للناس، وزائد شغلة تاني كمان بروح بتبضع وبجيب أغراضنا لنعبي كاميون الحب. Menurut Unit Manajemen Risiko Bencana Lebanon, lebih dari 1 juta orang telah mengungsi. Dan lebih dari 136.000 orang berlindung di fasilitas pemerintah. Ketegangan di Timur Tengah yang melibatkan Amerika Serikat, Zionis Israel, dan Iran berdampak pada ketersediaan energi di sejumlah negara. Salah satunya di Mesir, di mana sejumlah toko harus tutup lebih awal guna menghemat energi.
Kenaikan harga bahan bakar global yang diakibatkan konflik Amerika Serikat, Zionis Israel dan Iran berdampak di Kairo, Mesir. Lampu jalan dimatikan, toko-toko tampak tutup di beberapa bagian kota. Berdasarkan rencana tersebut, toko, bioskop, dan gedung harus tutup pukul 21 malam, dengan jam operasional diperpanjang hingga pukul 22 pada hari Kamis, Jumat, dan hari libur nasional. Langkah-langkah ini akan berlaku untuk periode awal 1 bulan. Kebijakan tersebut juga mencakup pereduban papan reklame dan penerangan jalan, serta pengurangan 30% alokasi bahan bakar untuk kendaraan pemerintah. Perdana Menteri Mustafa Madbouli mengatakan tagihan energi bulanan Mesir naik menjadi 2,5 miliar dolar Amerika Serikat pada bulan Maret, naik dari 1,2 miliar dolar Amerika Serikat pada bulan Januari. Langkah-langkah ini diambil karena pasar energi global tetap berada di bawah tekanan menyusul eskalasi yang dimulai pada 28 Februari ketika serangan Amerika Serikat dan Zionis Israel menargetkan Iran. Ketegangan di Timur Tengah pemirsa juga berdampak pada ketersediaan BBM di Bangladesh. Antrean mobil warga menggular panjang akibat banyaknya pom bensin yang tutup. Bangladesh dilanda krisis bahan bakar setelah berakhirnya liburan Idul Fitri yang dipicu oleh gangguan pasokan terkait perang di Timur Tengah. Ribuan pengendara di Dhaka menunggu berjam-jam di pom bensin di seluruh kota. Mereka menunggu lama untuk mendapatkan bahan bakar karena banyaknya pom bensin yang tutup dan pasokan yang tersedia dijatah. Warga setempat mengatakan kekurangan ini berdampak langsung pada jam kerja dan rutinitas harian mereka. লোকদের যেমন আমি এখন অফিসের টাইম নষ্ট করে তেল নিচ্ছি, যেমন আমার এখন অফিসিয়ালি লাঞ্চ ব্রেক, বাট আমি লাঞ্চ ব্রেকটা নিতে পারতেছি না। আমার এখন তেলের জন্য লাইনে দাঁড়ানো লাগতেছে, আমার সময় নষ্ট হচ্ছে, আমার শ্রম নষ্ট হচ্ছে, ইভেন আমার অফিসের সময় নষ্ট হচ্ছে। সব দিক দিয়ে আমার ভোগান্তি হচ্ছে। এখন আসলে এটা যদি আমাদের অ্যাকচুয়াল ক্রাইসিস হতো তাহলে আমি এটা রিল্যাক্সে মেনে নিতাম। Meskipun pemerintah meyakinkan bahwa stok bahan bakar mencukupi, para pengendara mengatakan mereka tidak dapat memperoleh bahan bakar bahkan setelah menunggu lama. Di tengah ketidakpastian, pihak lain menyoroti praktik penjatahan dan spekulasi seputar kemungkinan kenaikan harga. Dampak ekonomi yang lebih luas juga dikhawatirkan jika kekurangan terus berlanjut. Asosiasi pemilik pom bensin Bangladesh memperingatkan bahwa beberapa pom bensin mungkin terpaksa tutup dan mendesak pihak berwenang untuk meningkatkan keamanan di tengah laporan penyitaan bahan bakar dan kerusuhan di pom bensin.